pagi semuanya, apa kabar? Hai para orang tua di rumah. Halo anak-anak tercinta di rumah. Masih tetap bahagia? Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semakin sehat, semakin bahagia. Oke, para orang tua di rumah, kali ini Bunda Yani akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh para orang tua di rumah. Di antaranya, pertanyaannya begini, Bunda, bagaimana sih caranya biar anak saya bisa baca tulis dan hitung? Saya nih hati terbakar nih. Kenapa? Soalnya anak tetangga udah pada pinter baca tulis dan hitung. Di sekolahnya udah baca tulis hitung terus. Udah berhitungnya 1 sampai 100. Wow, luar biasa. Maksudnya, wow, luar biasa heran gitu. Soalnya, ingat ya, perlu digarisbawahi. Para orang tua di rumah, jangan tuntut akademik dulu. Anak-anak usia dini adalah anak usia prasekolah, di mana bukan berarti mereka tidak boleh diajarkan membaca, tidak boleh diajarkan menghitung, tidak boleh diajarkan menulis. Bukan begitu. Tetapi konsep membaca, konsep berhitung, dan konsep menulis itu yang diajarkan untuk anak-anak usia dini. Jangan lupa, dunia mereka adalah dunia bermain, sehingga lakukan dengan cara bermain. Ingat ya, jangan pernah melewatkan dunia bermain untuk anak-anak tercinta kita. Jangan menyesal loh. Mama, para orang tua di rumah, jangan pernah salah kaprah ya. Jangan salah kaprah, tolong. Anak-anak jangan dituntut dulu untuk pintar membaca, menulis, dan berhitung di usia 6 tahun. Adalah anak-anak yang istimewa, dimana jangan pernah melewatkan dunia mereka. Dunia mereka adalah dunia bermain. Silahkan mama, para orang tua di rumah, berikanlah konsep membaca, berhitung, dan menulis melalui permainan. Oke, nanti saya akan suguhkan sebuah video bagaimana cara mama mengajarkan calistung kepada anak usia dini yang asik, yang insya Allah anak-anak akan merasa bahagia dan tidak akan merasa belajar, tidak akan merasa sedang belajar. Di sekolah, anak-anak diajarkan berhitung. Tapi itu konsep ya, jangan lupa anak prasekolah atau anak usia dini diajarkan berhitung. Suguhkan dengan benda-benda yang asyik, yang unik, gambar-gambar yang unik, yang cantik, yang cakep, sehingga anak-anak merasa tertarik untuk mau gitu menyentuhnya, untuk mau memperhatikannya. Jadi mama-mama, cara belajar berhitung untuk anak usia dini itu adalah konsepnya. Tidak 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Bukan seperti itu. Untuk anak usia dini, itu konsep berhitung seperti suguhkanlah gambar-gambar yang cantik. Misalkan berapa nih jumlah gambar apel, berapa nih jumlah gambar pisang, berapa nih jumlah gambar kelereng, atau suguhkanlah gambar-gambar yang menggugah atau merangsang anak mau gitu untuk belajar, tapi mereka tidak merasa sedang belajar. Contoh hal kecil aja, misalkan mama di rumah punya buah, misalkan jeruk atau salak. Nah, silahkan di situ mama-mama ajak anak-anak untuk bermain sambil belajar. Caranya, kasih lihat ini buah apa, rangsang anak untuk mau bertanya, untuk mau mengamati. Nanti dia secara otomatis akan menambah kosakatanya, jadi aspek bahasanya secara tidak langsung akan terstimulasi. Akhirnya anak akan bertanya, mama ini buah apa? Nah, coba tebak dulu buah apa menurut anak soleh, menurut anak cantik, anak ganteng.
Nah, setelah anak-anak menebak, jangan disalahkan. Buah salak dibilang buah jeruk, jangan bilang salah, ini bukan buah jeruk. Nah, tapi oh, kalau buah jeruk seperti ini. Kasih lihat, oh ini. Jadi konsep ya, mereka tahu jeruk. Nah, jeruk, jeruk. Anak dirangsang untuk mengucapkannya jeruk. Terus jeruk itu ada coba jumlahnya, misalkan ada 2 atau 1. Oh, 1 ini seperti ini. Oh, 2 ini seperti ini. Jadi ada jumlah 2 buah jeruknya, ada 1 jumlah buah jeruknya. Jadi konsep berhitung dan baca itu bisa sekaligus. Misalkan dari jeruk 1 saja, anak sudah bisa mengucapkan jeruk dengan jelas. Jeruk itu adalah aspek bahasanya sudah dirangsang juga. Untuk kognitifnya, berapa ada ini jumlahnya, ada berapa ini, biarkan mereka menjawab dulu, mau salah dulu atau sekali betul. Tolong dihargai setiap jawaban anak. Misalkan 1, oh 1 itu jumlahnya 1 gitu, 1, katakan untuk 1. Nanti anak-anak bisa diperkenalkan dengan hurufnya. Misalkan 1 itu adalah apa saja hurufnya? S, A, T, U. 1. Itu konsep ya, konsep untuk membacanya. Jangan sampai S, A, T, U tuh 1. Nah, itu yang keliru. Jadi, perkenalkan kepada anak. Ini konsep membacanya seperti ini, konsep berhitungnya seperti ini. Jadi harus ada gambarnya. 1 jari kananku, 1 jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera ceklik. 3 jari kananku, 3 kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10. Ayo tepuk tangan, ayo tepuk tangan. Nah, seperti itu para orang tua di rumah, mamah-mamah yang cantik, anak-anaknya juga yang hebat. Ajarkanlah karena dengan disampaikan melalui lagu, permainan, game, apa saja pokoknya anak-anak dibikin asik seolah-olah mereka tidak sedang bermain. Insya Allah anak pandai membaca, menulis, dan berhitung. Begitulah para orang tua di rumah cara mengajarkan konsep membaca, berhitung, dan menulis kepada anak usia dini. Mudah, mamah dan papa di rumah insya Allah bisa melakukannya seperti saya tadi. Ibarat pepatah, saya pernah dengar ya ketika waktu kuliah, ibarat pepatah seperti ini. Sebuah bejana kosong apabila diisi dengan air cinta dan kasih sayang, maka bejana itu hanya akan terisi oleh air kesucian. Dan sebaliknya mama papa, apabila mereka menerima umpatan, hardikan, cacian, maka mereka akan menebarkan keburukan-keburukan dalam perjalanan hidupnya pula. Oleh karena itu, khususnya para ibu, mamah-mamah di rumah wajib memberikan ciuman, pelukan, kata-kata manis kepada anak-anak kita.
Ingat ya mama papa yang ada di rumah, para orang tua yang luar biasa, berikanlah cinta kasih. Cinta kasih yang kita berikan kepada anak dari sejak usia dini akan menumbuhkan mereka punya sifat-sifat yang baik pula. Mereka akan mempunyai sifat yang berakhlak mulia, insya Allah. Nah, saya yakin sekarang para orang tua di rumah, khususnya mama, ibu, anak-anak tercinta, sudah paham bukan bahwa konsep membaca, menulis, dan berhitung itu mudah sekali. Ingat ya, bukan berarti anak-anak tidak boleh diajarkan calistung, tapi caranya yang harus betul. Jangan terlalu menuntut atau menekankan kepada anak usia dini untuk profesional, untuk pintar baca, tulis, dan hitung. Mama, para orang tua di rumah jangan pernah enggak kalau anaknya pada usia dini di TK sudah pandai membaca, menulis, dan berhitung. Semoga video saya bermanfaat buat mama, para orang tua di rumah. Kalau bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Terima kasih telah menonton video saya. Video berikutnya akan menayangkan, akan membuat video tentang bagaimana cara mengajarkan konsep menulis anak PAUD. Pasti mudah. Saya yakin Mama mudah mengajarkannya dan akan bisa mengikutinya. Mereka akan tetap senang, tidak akan pernah bosan. Ajak mereka bermain bersama. Dimanapun, kapanpun, pembelajaran sambil bermain bisa dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.